Bener banget Pak Tony, saatnya Peggy melakukan serangan balik sekarang. Soalnya banyak banget kerugiannya. Secara mental, materi, dan malunya keluarga disangka pembunuh utamanya. Nah sekarang taruhlah itu, motornya itu kan 8 tahun disita. Taruh jangan banyak-banyak dah, 20.000 dah sehari kali 8 tahun. Dan dia kan sebagai kuli bangunan, taruhlah 100.000 sehari dikali 3 bulan. Udah itu aja udah, jangan banyak-banyak. Saatnya Peggy bahagia dan diangkat derajatnya. Oke, semangat Pak Tony, perjuangkan haknya Peggy Setiawan. Semangat, semangat. Selamat atas bebasnya Peggy Setiawan. Ini udah membuktikan betapa cerobohnya seorang penegak hukum. Gimana Polda Jabar, masih punya muka? Gak ngerti lagi deh. Stop membuat kekacauan di negara ini. Jangan merasa paling berkuasa karena kalian memegang hukum. Jadi kalian asal menyelewengkannya. Nah, ini udah membuktikan ya betapa tidak becusnya kinerja kalian sebagai pihak aparat kepolisian. Jadi mohon dievaluasi. Jangan sampai ini terjadi lagi. Dan bagaimana dengan kerugian yang dialami oleh korban, Peggy Setiawan? Hanya karena namanya sama, lalu terjadinya cocok logi, sampai orang yang tidak bersalah alias rakyat sipil, kalian jadikan tersangka. Ini keterlaluan sih. Kalau di luar negeri, kalian udah berhenti Pak. Dan kalian harus bayar kompensasi, dan itu kalian harus ganti rugi secara materi kepada korban. Udah jelas salah tangkap. Jadi gimana? Apa yang didapatkan Peggy Setiawan setelah nama baiknya hancur, setelah kalian kurung sekian lama, dan setelah kalian siksa di dalam sel? Dan bagaimana dengan tersangka saat ini? Apakah mereka benar-benar juga pelaku atau juga korban salah tangkap yang sudah kalian rekayasa? Udah, stop dan berhenti untuk mengkambing hitamkan orang-orang yang tidak bersalah. Jangan ulangi lagi. Ini adalah hal yang paling memalukan di negara ini. Betapa tidak becusnya seorang penegak hukum yang main asal tangkap-tangkap begitu saja. Dan saya salut dan apresiasi kepada pihak hakim yang benar-benar sudah menegakkan keadilan di negara ini. Meskipun kita sama-sama tahu ya, keadilan di negeri ini dibayar pakai uang. Ya, saya salut dan hormat banget sama Bapak Hakim, semoga sehat terus. Dan buat rakyat Indonesia, apresiasi banget buat kalian para netizen. Karena doa kalian, karena kalian ramein kasus ini, dan kalian speak up bersama-sama sampai kasus ini dituntaskan. Dan banyak orang-orang yang turun tangan atau relawan Peggy Setiawan yang mau tidak dibayar untuk jadi kuasa hukumnya. Ya, apresiasi banget. Semoga ini jadi bahan evaluasi ya, bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Warganet beri sindiran pedas usai Peggy Setiawan jadi korban salah tangkap. Kini, Peggy dinyatakan bebas dari status tersangka di sidang pra peradilan. Masyarakat mengatakan bahagia dan sedih usai Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman memutuskan menerima gugatan kuasa hukum Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ada kebahagiaan dan ada rasa sedih yang memuncak saat Hakim memutuskan gugatan pra peradilan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan Peggy Setiawan tidak sah terhadap penetapan tersangkanya maupun penahanannya, sehingga dia harus dibebaskan. Warganet juga menyampaikan ucapan selamat kepada Peggy Setiawan dan keluarganya atas keputusan pembebasan yang ditetapkan melalui sidang pra peradilan itu. Masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada hakim yang telah bersikap objektif menangani perkara tersebut sehingga keadilan di negeri ini masih sangat terbuka untuk orang yang tidak berada. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Baru dapetin laporan, statement dari tetangga sebelah itu menyatakan Peggy Setiawan itu belum bebas. Ya, karena sewaktu-waktu masih bisa dipanggil dan bisa juga menjadi tersangka. Alasannya apa? Masih kekeh pengen ditimbalkan agar Peggy-Peggy yang lain itu aman gitu. Ya jadi salam waras lah, biar rakyat Indonesia ini paham siapa kelompok mereka itu. Udah terbiasa kali. Ya, jangan membela orang yang bayar bro. Ya, karma itu berjalan. Ingat itu. Membela yang orang kuat duitnya. Kalau memang jujur, cari itu yang sebenarnya. Kuncinya Putri saya ajarin ya.
Saya ajarin kamu sebagai pengacara. Kuncinya tangkap itu yang namanya AM. Dia tahu semua. Ya. Kemudian teman-teman kamu yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan itu, mereka tahu sebenarnya. Jangan bungkam menumbalkan orang lain, boy. Emang kamu punya stok berapa nyawa? Ya. Kita ini akan mati. Tegakkanlah keadilan. Sebagai pengacara itu membela orang yang tertindas, bukan menindas orang, on. Ya, lagamu itu loh. Ya, laga santuy, tapi kamu itu hatinya berhati binatang itu. Jawab itu, ya. Bener nggak kamu? Bilang kalau itu sama tim-tim kamu itu, sama Hotman. Bilang kalau yang namanya Peggy Setiawan itu belum dinyatakan bebas, waktu-waktu masih bisa dipanggil, kemudian bisa jadi dia itu nanti seorang tersangka. Kamu jangan lupa buka telinga, buka mata deh. Ya, DPO itu suruh buka itu kalau kamu berani. Ya, usik itu yang namanya Rudiana dan kawan-kawannya. Usik itu. Terus kamu ini tuh Sunjaya. Ya, keluarga-keluarga Sunjaya itu. Paham kamu? Jangan rakyat kecil kamu tumbalkan. Woi, orang nggak bersalah kamu paksa disuruh ngaku ini. Pengen gua apain lu? Di sisi lain, sosok Aep yang mengaku sebagai saksi kunci pembunuhan Vina Cirebon 2016 lalu dicari-cari warganet. Setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan, Peggy adalah buruh bangunan yang sempat ditahan kepolisian. Jawa Barat usai diduga menjadi otak pembunuhan Vina. Warganet ingin mengetahui siapa sosok Aep yang sebenarnya, karena ia mengaku mengetahui detik-detik ketika Vina bersama kekasihnya, Rizky Rudiana, dibunuh oleh komplotan geng motor 8 tahun lalu. Selain dicari warganet, kuasa hukum keluarga Vina dan Rizky, Gilang Taruna Purwadestian, juga melaporkan Aep ke Barreskrim. Aep dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga Vina dan Eki atas dugaan kesaksian palsu terkait kematian Vina Cirebon. Lantas, siapakah sosok Aep yang mengaku sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Silahkan tulis komentar Anda di bawah sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Cirebon lagi bergembira atas dibebaskannya Peggy Setiawan yang kemarin-kemarin jadikan tersangka oleh Polda Jabar untuk kasus pembunuhan Vina Cirebon. Alangkah bahagianya Peggy dan kawan-kawan yang terus mensupport dan mendukung untuk kebebasan Peggy Setiawan, bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang membunuh Vina Cirebon. Semoga Allah mengangkat derajat Peggy Setiawan setinggi-tingginya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pelaku segera mendapatkan balasan yang setimpal atas kelangnya dan oknum-oknum yang telah memfitnah Peggy Setiawan. Semoga Allah melaknat mereka 7 turunan. Amin amin ya robbal alamin. Peggy kembali ke Cirebon bersama keluarganya untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya bebas dari status tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Dalam keterangannya, ia mengatakan tidak akan melupakan jasa-jasa orang yang telah mendukungnya, termasuk teman-teman, kuasa hukum, netizen, dan seluruh media. Keluarga Peggy Setiawan sangat terharu dengan kebebasannya. Penantian selama 8 tahun akhirnya membuahkan hasil, dan Peggy merasa bahwa hukum masih bisa ditegakkan. Ibunda Peggy berpesan agar Peggy terus berani menegakkan keadilan dan menjadi pribadi yang lebih baik dan serta tidak sombong. Sejumlah warga di Desa Kapompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon berkumpul untuk menyambut kepulangan Peggy. Mereka merasa sangat lega dan senang melihat Peggy bebas, menganggap hal tersebut sebagai bukti bahwa keadilan di Indonesia masih ada. Salah satu warganet menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kuasa hukum Peggy yang telah membela dengan gigih.
Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit sampai jumpa.